Kembali lagi bersama kita, Radio Transportasi bersama ITL Trisakti. Salam TLM ITL Trisakti 97531. Belajar, belajar, belajar sukses. Kali ini kita akan membahas dan mengupas terkait pemasaran iklan dan dimensi etisnya dengan disusun oleh kelompok Rudy Johannes dan Jessica Nurpriyati. Langsung saja kita akan membahas tentang pemasaran iklan dan dimensi etisnya. Menurut para ahli, menurut Thomas M.G. SJ, iklan dipahami sebagai aktivitas-aktivitas yang lewatnya pesan-pesan visual ataupun oral disampaikan kepada khalayak yang dimaksud menginformasikan atau mempengaruhi mereka untuk membeli barang atau jasa yang diproduksi, atau untuk melakukan tindakan-tindakan ekonomi secara positif terhadap ide-ide, institusi-institusi, atau pribadi-pribadi yang terlibat di dalam iklan tersebut. Nah, menurut ahli Kotler tahun 2001, periklanan adalah semua bentuk presentasi non-personal dan promosi ide barang ataupun jasa oleh sponsor yang ditunjuk untuk mendapatkan bayaran. Menurut ahli Kasali, pada tahun 1995, iklan merupakan cara yang efektif untuk menyebarkan pesan dari segi biaya dan motivasi konsumen untuk menggunakan suatu produk. Nah, di dalam bahasa Indonesia formalnya iklan disebut juga dengan pariwara, di mana pariwara adalah promosi barang, jasa, perusahaan, dan ide yang harus dibayar oleh sebuah sponsor. Pemasaran melihat iklan sebagai bagian dari strategi promosi secara keseluruhan. Komponen lainnya dalam promosi termasuk publisitas, relasi, publik, penjualan, dan promosi penjualan. Nah, apakah iklan mempunyai andil besar? Ya, pastinya iklan mempunyai andil besar dalam menciptakan citra bisnis baik secara positif maupun negatif. Iklan ikut menentukan penilaian masyarakat mengenai baik buruknya suatu kegiatan bisnis ataupun produk tersebut. Tidak sedikit iklan memberikan kesan dan informasi yang berlebihan tentang produk atau jasa tersebut, yang dalam kenyataannya hanya akan mengecoh dan mengecewakan masyarakat konsumen untuk menarik konsumen agar membeli produk tanpa memperhatikan berbagai moral dan nilai moralnya. Nah, kali ini kita akan mengupas tentang perbedaan dua pandangan fungsi berdasarkan fungsinya. Iklan berdasarkan sebagai pemberi informasi, dan yang kedua iklan sebagai pembentuk pendapat umum. Nah, masuk kita ke poin di mana dimensi etis di dalam iklan. Ada beberapa persoalan etis yang ditimbulkan oleh iklan, khususnya iklan yang memanipulatif dan persuasif non-rasional. Yang pertama, iklan merongrong otonomi dan kebebasan manusia. Dalam banyak kasus, ini jelas sekali terlihat ya. Iklan membuat manusia tidak lagi dihargai kebebasannya dalam menentukan pilihannya untuk membeli produk tertentu. Poin yang kedua di dalam persoalan etis yang timbul oleh iklan, yaitu dalam kaitan iklan manipulatif dan persuasif non-rasional menciptakan kebutuhan manusia dengan akibat manusia modern menjadi konsumtif. Poin ketiga, iklan manipulatif dan persuasif non-rasional membentuk dan menentukan identitas atau citra memiliki barang bagaimana ditawarkan iklan. Dan poin terakhir di dalam dimensi etis dalam iklan, bagi masyarakat Indonesia dengan tingkat perbedaan ekonomi dan sosial yang tinggi, iklan merongrong rasa keadilan sosial masyarakat. Iklan yang mewah tampil seakan tanpa punya rasa solidaritas dengan sesamanya yang miskin.
Nah, bagaimana dengan prinsip-prinsip iklan? Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam beriklan. Yang pertama, iklan tidak boleh menyampaikan informasi yang palsu dengan maksud dan memperdaya konsumen. Poin kedua, iklan wajib menyampaikan semua informasi tentang produk tertentu. Dan poin ketiga, iklan tidak boleh mengarah kepada pemaksaan. Dan poin terakhir dalam prinsip iklan, iklan tidak boleh mengarah pada tindakan yang bertentangan dengan moralitas. Nah, bagaimana sih makna etis menipu di dalam iklan? Sebagai pemberi informasi, iklan pada akhirnya membentuk citra sebuah produk ataupun jasa, bahkan sebuah perusahaan di mata masyarakat. Citra ini terbentuk oleh kesesuaian antara kenyataan sebuah produk ataupun jasa yang diiklankan dengan apa yang disampaikan di dalam iklan itu, entah secara tersurat ataupun itu tersirat. Prinsip etika bisnis yang paling relevan di sini adalah prinsip kejujuran pada iklan, yakni mengatakan hal yang benar-benar dan tidak menipu. Prinsip ini tidak hanya menyangkut kepentingan banyak orang, melainkan juga pada akhirnya menyangkut kepentingan perusahaan atau bisnis seluruhnya sebagai sebuah profesi yang baik. Dalam hal ini, iklan yang secara sengaja menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan dengan maksud menipu atau menampilkan pernyataan yang bisa menimbulkan penafsiran yang keliru pada pihak konsumen yang sesungguhnya berhak mendapatkan informasi yang benar apa adanya tentang produk ataupun jasa yang ditawarkan dalam pasar. Dengan kata lain, berdasarkan prinsip kejujuran, iklan yang baik dan diterima secara moral ada iklan yang memberi pernyataan ataupun informasi yang benar sebagaimana adanya. Itu merupakan makna etis menipu di dalam iklan. Jadi prinsip yang paling relevan dalam etika bisnis adalah prinsip kejujuran. Dengan mengatakan hal yang benar dan tidak menipu di dalam iklan. Kemudian kita masuk di dalam contoh iklan dalam industri transportasi yang mungkin di dalam industri transportasi kita gunakan sehari-hari dalam kehidupan kita. Iklan merupakan suatu aspek pemasaran yang penting sebab iklan menentukan hubungan antara produsen, konsumen, dan pengangkut. Secara lebih konkret, iklan menentukan pula hubungan penawaran dan permintaan baik dari shipper, pihak carrier, dan pihak konsigni, yang pada gilirannya ikut pula menentukan harga yang dijual dalam pasar. Itu merupakan contoh iklan dalam industri transportasi, baik dengan pengiriman barang, penggunaan transportasi yang kita pakai di dalam kehidupan kita. Kemudian kita membahas tentang strategi periklanan. Ada beberapa strategi periklanan yang dapat dilakukan oleh perusahaan terhadap target marketnya. Yang pertama, strategi push, di mana ini merupakan upaya untuk mendorong pembelian sekaligus dapat memberikan nilai-nilai ataupun kepuasan bagi pelanggan guna menarik minat konsumen. Kemudian ada strategi pull, di mana strategi ini menarik ya, bahwa public relation merupakan potensi untuk menyandang suatu taktik menarik perhatian dengan berbagai cara guna menyampaikan tujuan perusahaan serta meningkatkan penjualan berupa jasa ataupun barang. Ya, strategi ini bisa dikatakan dengan memberikan diskon, memberikan servis, memberikan pelayanan. Ini merupakan salah satu strategi yang menarik untuk public relation ya. Kemudian ada strategi pas, di mana strategi ini mempengaruhi sebagai upaya untuk menciptakan image publik yang timbul melalui berbagai kegiatan ataupun breakthrough the gatekeepers dan partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan. Ini juga bisa menjadi salah satu strategi yang mendekatkan emosional antara
konsumen dengan kita sebagai perusahaan gitu ya, untuk menciptakan image kita dalam publik, untuk menimbulkan partisipasi ataupun menimbulkan image yang baik di dalam suatu perusahaan produk ataupun jasa. Kemudian sampailah kita kepada kesimpulan. Di dalam ini kita hendaknya menggunakan iklan dengan bijak sehingga tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat, baik kita sebagai pengguna, pembeli, dan konsumen. Ya, kita juga harus lebih berhati-hati terhadap iklan. Ya, mungkin banyak iklan-iklan yang masih memiliki manipulatif. Ya, ada baiknya kita memperhatikan itu. Begitu juga dengan para pelaku-pelaku usaha yang memberikan iklan kepada konsumen. Ada baiknya menggunakan prinsip etika dalam beriklan, yaitu etika kejujuran yang paling utama. Demikian presentasi ini saya sampaikan. Semoga presentasi ini menambah wawasan kepada teman-teman yang mendengar, kepada teman-teman semuanya dalam menimba ilmu tentang etika di dalam transportasi kali ini. Oke, mungkin kita akhiri di sini. Terima kasih. Dari salam Radio Transportasi ITL TLM Trisakti 97531. Terima kasih.